daripada kita sibuk membicarakan masalah ijazah yang tidak pernah berhenti dan beranak pinak, dan akhirnya menyasar orang-orang yang tidak punya kepentingan, punya kaitan, yang sekualitas Pak Yusuf Kalla ini harus turun gunung, menghabiskan waktunya untuk mengurus hal-hal seperti ini. Dan saya yakin Pak Yusuf Kalla melakukan konferensi pers itu dengan terpaksa, karena memang harus dilakukan, dan itu bagi beliau mungkin ya tidak levelnya beliau sebetulnya, tapi harus dilakukan karena untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik. Dan ini mudah-mudahan menjadi bahan pencerah. Kalau mau dibantah, bantahlah Pak Jokowi langsung. Kalau yang membantah adalah kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi yang disebut Pak JK sebagai termul, itu hampir tidak ada nilai kepercayaannya di muka publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Senin, tanggal 20 April 2026. Sahabat Indonesia, pernahkah Anda melihat Pak Yusuf Kalla, wakil presiden kita yang ke-10 dan ke-12, marah, emosi, dan meluap-luap? Jujur, saya baru melihat kemarin. Pak Yusuf Kalla yang saya kenal adalah tokoh bangsa yang selalu memberikan narasi yang menyejukkan, mencerahkan. Dia adalah seorang solution man, orang yang mampu memberikan solusi permasalahan bangsa apa saja. Tokoh perdamaian dalam semua konflik sosial, kayaknya Pak Yusuf Kalla tidak pernah absen, selalu hadir. Konflik Poso, konflik Ambon, Aceh, dan bahkan di berbagai negara, negosiasi ulung seorang Yusuf Kalla diperlukan dan dibutuhkan. Tanggal 18 April 2026 beliau baru pulang dari Jepang dan emosinya meluap-luap, ada apa? Ya, akhirnya saya bisa mengerti mengapa Pak Yusuf Kalla marah yang tidak biasanya beliau lakukan, karena beliau dilaporkan oleh satu kelompok yang konon terafiliasi pada kelompok pendukung Jokowi terkait dengan penistaan agama. Bayangkan video yang 40 lebih hari yang lalu di UGM dalam ceramah Ramadan, yang narasinya itu dikemas dalam durasi 40 atau 50 menit, bahkan 1 jam kalau tidak salah, dipenggal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diviralkan, dipotong narasinya sehingga kehilangan konteksnya, sehingga Pak Yusuf Kalla dilaporkan oleh beberapa kelompok melakukan penistaan agama. Jangankan Pak Yusuf Kalla atau keluarga, saya pun marah. Karena hal ini tidak layak dilakukan terhadap tokoh bangsa sekualitas Pak Yusuf Kalla. Untuk apa orang yang punya jasa besar bagi Republik ini harus dilaporkan dengan yang receh-receh, dengan fitnah-fitnah seperti itu? Nah, Pak Yusuf Kalla menceritakan bahwa pelaporan atas dirinya oleh kelompok-kelompok tertentu ini didahului dengan preambul atau mukadimah bahwa Pak Yusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri. Kita sudah tahu terkait apa. Kemudian setelah beliau melaporkan ke Bareskrim, ada doorstop wawancara, ada himbauan dari seorang sahabat yang meyakini bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Kalau begitu ya tunjukkan saja. Dalam konteks ini, narasi ini, tidak ada yang salah sebiji jarah pun dari narasi Pak Yusuf Kalla. Beliau menghimbau, tidak melawan, tidak menuduh, tidak berpihak. Nah, setelah itu kan langsung diserang Pak Yusuf Kalla oleh termul-termul. Nah, ini lucu sekali. Saya
selama ini tidak pernah menggunakan diksi termul. Karena termul itu ternak mulyon. Saya nggak pernah menggunakan itu. Meskipun saya sering mendengar dan saya tahu maksudnya kelompok apa dan siapa gitu ya. Tapi kemarin hari Sabtu 18 April 2026, Pak Yusuf Kalla, orang yang sangat saya hormati dan saya segani, tiba-tiba menggunakan pilihan diksi termul. Coba. Ini bagi saya, Pak Yusuf Kalla tahu juga istilah-istilah yang beredar itu. Bagi saya, penggunaan istilah termul yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu adalah ekspresi kejengkelan beliau terkait dengan masalah-masalah receh yang harus dialami oleh beliau. Beliau mempunyai agenda besar di keluarga, di dunia bisnis maupun di kegiatan sosial internasional, tapi masih disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Untuk mengingatkan Anda bagaimana beliau marah, saya mengutip sepenggal, sengaja saya katakan sepenggal kemarahan beliau pada saat press conference hari Sabtu 18 April yang lalu. Berikut ini. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba aja. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang. Baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Nah, sahabat Indonesia, itulah yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Bahkan beliau mengatakan, saya yang membawa Jokowi ke Jakarta. Ini bagi saya informasi baru. Saya baru tahu juga. Bahkan beliau mengatakan, kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak jadi presiden. Ini maknanya bukan berarti Pak Yusuf Kalla yang mengusung Pak Jokowi jadi presiden. Bukan. Pak Yusuf Kalla mereferensi kalau Pak Jokowi tidak jadi gubernur DKI Jakarta, tidak mungkin jadi presiden. Itu. Nah, ini yang disalahartikan oleh kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi. Ada yang mengatakan tidak benar yang memenangkan Pilpres 2024 Yusuf Kalla, tapi adalah faktor Jokowi. Ini orang yang salah memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Ada yang mengatakan, tokoh yang mengatakan, salah yang mencalonkan Pak Jokowi adalah PDIP. Benar, memang benar. Tapi konteks yang disampaikan Pak Yusuf Kalla bukan itu. Pak Yusuf Kalla mempunyai teori bahwa seseorang untuk mencapai achievement seperti ini didahului dengan jabatan ini, yaitu gubernur. Dan itu bagi saya benar logika berpikir Pak Yusuf Kalla. Jadi informasi bahwa Pak Jokowi itu yang merekomendasikan jadi gubernur DKI Jakarta itu adalah Pak Yusuf Kalla, ini informasi baru. Dan saya baru tahu juga informasi dari Pak Yusuf Kalla langsung bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri yang meminta, mendorong, bahkan memaksa seorang Yusuf Kalla untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014. Saya juga baru tahu. Jadi konteksnya ini bukan siapa yang memenangkan atau apa. Pak JK mengungkapkan cuplikan sejarah. Nah, ini tidak bisa dibantah oleh para pendukung Pak Jokowi atau siapapun. Yang bisa membantah Pak Jokowi langsung. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ini salah, Pak Jokowi punya hak untuk menjelaskan. Tapi bukan pendukung-pendukung buzzer-buzzer dari Pak Jokowi. Gak ada nilainya di publik. Dan people trust, public trust terhadap omongan para pendukung Pak Jokowi, buzzer-buzzer Pak Jokowi, itu nilainya sangat rendah dibandingkan dengan statement dari seorang Yusuf Kalla yang mempunyai public trust yang sangat tinggi. Jadi bagi saya, para pendukung Pak Jokowi ini remuk redam dan tidak perlu mengklarifikasi atau mengkonter apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, kecuali Pak Jokowi sendiri, kecuali dari Ibu Megawati Soekarno Putri atau dari PDIP. Dan saya
meyakini, menurut keyakinan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu benar adanya. Untuk kepentingan apa Pak Yusuf Kalla mengarang-arang cerita? Saya tidak menemukan alasan apapun. Mungkin beliau juga melakukan menginformasikan pernyataan ini juga dengan terpaksa karena beliau geram. Beliau dituduh-tuduh, difitnah, videonya dipenggal, dilaporkan polisi. Bayangkan, sosok seusia Pak Yusuf Kalla, tokoh senior bangsa yang sudah hampir 84 tahun harus menghadapi laporan polisi. Bahkan yang membuat saya ikut-ikutan marah adalah mengapa bisnis-bisnis keluarga sampai kredit bank dari perusahaan Pak Yusuf Kalla harus diungkap di ruang publik oleh kelompok-kelompok tertentu. Untuk apa? Dan akhirnya mereka harus malu gitu loh. Akhirnya Pak Yusuf Kalla mau menjelaskan bagaimana kredit itu dijalankan dan ternyata justru bermanfaat buat rakyat. Pembangunan tenaga listrik dengan tenaga air. Jadi ini yang membuat kita sedih gitu. Ruang publik kita dikacaukan oleh para buzzer-buzzer pendukung-pendukung yang loyal terhadap cuan ini untuk menyodorkan atau menyudutkan tokoh-tokoh tertentu, contohnya dengan Pak Yusuf Kalla. Saya mengerti Pak Yusuf Kalla ngamuk. Saya memahami juga kalau akhirnya para pendukung Pak Jokowi yang disebut Pak Yusuf Kalla termul itu remuk. Hampir tidak bisa dibantah apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi ini pembelajaran buat kelompok-kelompok yang loyal, buta mati pada tokoh tertentu yang mengkultus individukan orang tertentu untuk membuat narasi, membuat hoax, disinformasi di ruang publik, apalagi menyangkut tokoh-tokoh besar seperti Pak Yusuf Kalla. Saya juga heran mengapa ya Pak Jokowi masih memelihara, merawat pendukung-pendukung partainya, masih ada relawan-relawan Jokowi. Untuk apa ya? Beliau sudah 10 tahun, sudah lengser. Ya kita mungkin mengerti ya, jangan-jangan untuk mengamankan anaknya Gibran yang saat ini jadi wapres. Bisa jadi, tapi akhirnya akan menjadi destruktif buat bangsa ini kalau akhirnya terjadi penyudutan kepada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang tidak terkait. Masalah ijazah, jujur saya sependapat dengan Pak Yusuf Kalla. Kita sudah nek, sudah muak dengan ijazah Pak Jokowi. Dan saya yakin itu memang dipelihara Pak Jokowi. Supaya beliau masih top up dalam spotlight pemberitaan publik. Bisa jadi, karena bagi saya sependapat dengan Pak Yusuf Kalla dengan yang lain. Ya tunjukkan saja. Tunjukkan saja kalau punya aslinya. Mengapa harus mengorbankan Gus Nur, Bambang Tri, sekarang Roy Suryo CS dan sebagainya, terus beranak pinak masalahnya sampai akhirnya menyeret-nyeret seorang Yusuf Kalla. Ini bagi saya kontraproduktif, dan kalau Pak Jokowi melakukan ini dengan sengaja, jahat sekali menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, opini ini saya buat untuk mendukung Pak Yusuf Kalla dan untuk mengerti, memahami mengapa akhirnya beliau marah. Jadi ini pembelajaran buat kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi. Jangan asal menuduh, jangan memotong konteks. Kita pernah punya pengalaman buruk pada saat video Ahok di Pulau Seribu tahun 2016 kalau tidak salah, dipotong, dipenggal, kemudian diviralkan, akhirnya menimbulkan kekacauan sosial yang luar biasa, 411, 212 dan sebagainya. Ini jangan terulang lagi lah. Modus-modus seperti ini. Kita akan menuju ke bangsa apa kalau terus disibukkan dengan masalah-masalah seperti ini. Harga BBM sudah membumbung tinggi. Yang non subsidi, sudah luar biasa naik, ada yang naik sampai 6.900, ada sampai 14.000 naiknya. Kita menunggu nih, non subsidi seperti Pertamax atau Pertamax Green akan naik berapa lagi. Dan kalau itu terjadi, itu akan berdampak secara signifikan pada semua kehidupan sosial ekonomi kita. Dan
Lebih baik kita fokus ke sana daripada kita sibuk membicarakan masalah ijazah yang tidak pernah berhenti dan beranak pinak dan akhirnya menyasar orang-orang yang tidak punya kepentingan, punya kaitan yang sekualitas Pak Yusuf Kalla ini harus turun gunung menghabiskan waktunya untuk mengurus hal-hal seperti ini. Dan saya yakin Pak Yusuf Kalla melakukan konferensi pers itu dengan terpaksa. Karena memang harus dilakukan dan itu bagi beliau mungkin ya tidak levelnya beliau sebetulnya, tapi harus dilakukan karena untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik. Dan ini mudah-mudahan menjadi bahan pencerah. Kalau mau dibantah, bantahlah Pak Jokowi. Langsung. Kalau yang membantah adalah kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi yang disebut Pak JK sebagai termul, itu hampir tidak ada nilai kepercayaannya di muka publik. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.